Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran takmir Masjid Nurul Rahmah, yang saya hormati kepada pengurus remaja Masjid Nurul Rahmah, khususnya kepada seluruh hadirin, mas-mas, mbak-mbak yang hadir pada malam hari ini. Gimana kabarnya guys? Sehat semuanya? Masih semangat? Baik. Untuk hari ini, karena kita berada di bulan Muharram dan besok adalah Asyura, maka kita bahas tema bulan Muharram dan Asyura. Besok itu Asyura. Tahu Asyura enggak? Tahu Asyura enggak? Belum tahu? Ada yang sudah tahu? Belum? Ada yang tahu tentang bulan Muharram? Belum. Ada yang hafal bulan-bulan Islam? Belum juga. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu sejarah tentang bulan-bulan Islam. Bulan Islam diistilahkan, tahun Islam diistilahkan dengan tahun apa? Hijriyah. Ya, ini saya tulis dulu. Kita bercerita terlebih dahulu. Allah menyatakan dalam satu ayat, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ingat, perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari ada satu kejadian yang terus berulang setiap hari. Coba apa? Ada satu hal yang jauh di sana tapi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa itu? Apa coba? Yang saya maksud apa? Ada satu hal yang jauh di sana tapi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa? Bulan. Ada lagi? Hah? Apa? Kita hidup butuh apa? Oksigen. Oksigen keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Apa? Pohon, tanaman ya? Dari tanaman, benar? Hasil dari apa oksigen itu kalau dalam ilmu IPA? Hasil dari apa? Fotosintesis. Wah, ini enggak sekolah enggak sih? Baik, hasil dari apa oksigen itu? Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Foto yang gini-gini. Apa fotosintesis? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Apa? Oh, yang SMA, ayo coba, ada yang jawab? Apa fotosintesis? Lupa. Ya. Jadi fotosintesis itu adalah apa istilahnya? Kegiatan masak tapi yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis kemudian nanti menghasilkan apa? Oksigen. Yang dibutuhkan untuk fotosintesis apa? Apa? Maka itu yang saya maksud. Berarti kalau enggak ada matahari tidak ada oksigen. Iya enggak? Lo rangkaiannya di sana. Sekarang saya tanya, matahari bersinar sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dulu. Kalau siang hari matahari panas nggak? Terasa panas nggak? Wong di sini aja terasa panas. Kira-kira kalau kita jalan sampai ke matahari, tahu nggak panasnya matahari? 5.500 derajat Celcius. 5.500. Udah pernah ngukur? Ya, konon sekian ribu derajat Celcius. Padahal kalau kita lihat air saja
itu 100 derajat Celcius sudah apa? Mendidih. Itu didian air itu kalau kena kulit kita gimana? Hancur nggak? Hancur. Gimana kira-kira kalau matahari? Pertanyaannya, matahari segitu panasnya kok nggak hancur? Dari situ kita terus kemudian bertasbih subhanallah, maha suci Allah yang bisa menciptakan. Kalau nalar kita seharusnya ada sesuatu yang itu terbakar, yang itu ada apinya, membakar, panas itu menghancurkan nggak? Coba misalkan ini kita nyalakan api di sini, karpet habis terbakar nggak? Bangunan ini habis terbakar nggak? Ada nggak sesuatu yang membakar, terbakar tapi nggak habis di dunia ini, ada nggak? Apa? Ayo, apa? Nggak di dunia yang kita lihat dulu. Manusia dibakar gimana? Ya, itu kompor kalau nyala apa yang hilang? Gas, ya kan? Harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk kemudian menjadi api. Pertanyaannya, matahari dari mana? Panasnya kok dari dulu sampai sekarang nggak pernah? Pertanyaannya, sekarang malam ini matahari sedang bersinar nggak? Malam matahari sedang bersinar nggak? Tetap bersinar, tapi di sana ya yang tidak mengenai berarti di bumi bagian lain sedang siang nggak sekarang? Berarti matahari pernah padam? Tidak. Kok bisa? Namanya subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan itu. Sekarang Allah menyatakan, sejak Allah menciptakan matahari, ini taruhlah ini matahari ya, terus kemudian ini bumi, kemudian ada bulan. Nah ya, ini ada bulan, ini mengitari matahari ya, mengitari matahari ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan matahari, bumi dan bulan serta seluruh ini, Allah sudah menetapkan bahwasanya bulan itu ada 12 ya. Dari apa bulan ini? Bulan ini adalah satu bulan itu sekitar 29,5 hari. Berarti antara 29 atau 30 hari. Dihitung dari apa? Bulan mengelilingi bumi. Paham ya? Bulan berotasi dan mengelilingi bumi. Sehingga nanti bulan ini ya akan menyelesaikan ya mengelilingi bumi selama berapa? Tepatnya 29,5 hari, atau kalau yang kita rasakan nanti 29 atau 30 hari. Mulai dari hari pertama, tanggal pertama, bulan itu nampak kecil sekali. Ya, nampak? Nanti hari kedua semakin besar, hari ketiga semakin besar. Kalau 29 atau 30 berarti tengah-tengahnya hari keberapa? Tengah-tengahnya hari keberapa? 15. Maka di hari 15 ini disebut dengan bulan purnama. Makanya bulan yang kita ikuti adalah benar-benar bulan yang ini. Tanggal satunya itu ketika bulan itu paling kecil sabit, semakin besar tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nanti dia bulan sempurna pas tanggal 16 semakin mengecil lagi. Kecil sampai akhirnya tanggal 29 kembali ke kecil. Itu namanya hitungan satu bulan. Jadi satu bulan yang lebih tepat itu adalah satu bulan yang kita gunakan penanggalannya, namanya penanggalan bulan atau lunar kalender. Apa istilah modernnya? Lunar kalender. Jadi kalender yang mengikuti peredaran bulan, bumi,
bulan, ya, peredaran bulan mengelilingi bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Maka bulan ini jumlahnya ada 12 bulan. Nama-namanya pun sudah ditetapkan oleh Allah dan menjadi sejarah di dalam Islam, yaitu apa saja coba namanya? Bulan pertama disebut bulan apa? Bulan Januari. Januari, Februari itu bulan, nama-nama bulan yang menggunakan perhitungan yang menggunakan perhitungan bulan. Apa namanya? Muharram. Apa? Jangan Muharram, Muharram. Apa? Nomor 2 apa? Safar. Terus? Sogut, bukan Sogut. Rabiul Awal. Bulan ketiga? Rabiul Akhir. Bulan keempat? Jumadil Ula. Apa? Jumadil Ula. Jumadil Ula. Bulan kelima, keenam? Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, ya. Jumadil Tsani. Terus kemudian apa? Rajab. Terus mana penghapusnya? Rajab, terus Syaban, terus Ramadan, Syawal. Rajab, terus Syaban, terus apa? Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Apa? Dzulhijjah. Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Ayo kita sambil hafalan. Muharram. Lagi. Jumadil Tsaniyah. Ya. Jumadil Ula. Jumadil Tsaniyah. Rajab. Syaban. Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Coba. Muharram. Ya, itu namanya bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan suci. Ada 4 bulan yang oleh Allah dinyatakan suci, yaitu apa saja? Ramadan. Salah. Ayo apa? Muharram. Apalagi 4? Syawal, Rajab, Syaban. Diurut lama-lama dapat itu. Ya, perhatikan. 3 berurutan, 1 sendirian. Apa 3 yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, yang 1 sendirian apa? Rajab. Sekarang kita sudah tahu 12 bulan di dalam Islam, ada 4 bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Paham? Kita ulangi lagi. 12 bulan apa saja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
4 bulan suci? Masya Allah, luar biasa. Ini kalau saya ajarin bahasa Arab paling hebat juga ini ya. Baik, kita lanjutkan. Di antara 4 bulan suci ini yang paling mulia adalah bulan Muharram. Paham? Paling mulia bulan Muharram. Nah, dalam 4 bulan suci ini Allah menyatakan begini, karena ini benar-benar suci, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-sekali kalian menzalimi diri kalian di bulan itu. Sebenarnya menzalimi, menganiaya diri kita boleh atau tidak? Tidak. Perhatikan, ada satu kata unik di situ. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-sekali kalian menganiaya diri kalian. Maksudnya apa? Sebenarnya ketika kita berbuat zalim, itu yang kita zalimi siapa? Diri kita sendiri. Ya. Misalkan Rasulullah itu bikin pernyataan yang unik. La tasubul mar'u abahu. Jangan sekali-sekali mencela ayahnya. Jangan sekali-sekali ada orang berani-berani mencela ayahnya sendiri. Sahabat bingung, maksudnya gimana? Masa ada orang kok mencela ayahnya? Mana ada ya Rasulullah orang mencela ayahnya sendiri? Kata Rasulullah, kamu menghina ayahnya temanmu, lalu temanmu membalas menghina ayahmu. Itu berarti sebenarnya kamu yang menghina ayahmu sendiri. Paham nggak? Ya, kamu mencuri barang orang lain, kemudian akhirnya barangmu suatu saat akan dicuri orang lain. Paham ya? Berarti sebenarnya kitalah yang menzalimi diri kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Orang yang mencuri maka di akhirat akan disiksa enggak? Siksanya karena apa? Berarti ketika dia mencuri sebenarnya dia bukan menzalimi orang, tapi menzalimi diri sendiri. Paham? Nah, ini yang pertama. Jadi jangan sekali-sekali kita berbuat buruk, jangan sekali-sekali kita menganiaya orang lain, karena ketika kita berbuat buruk sebenarnya keburukan itu adalah kepada kita sendiri. Alhamdulillah, silahkan yang baru hadir. Ya, kita ulangi sedikit. Jadi ada 12 bulan yang kita kenal di dalam Islam. Lah, 12 bulan ini ada 4 bulan suci. Apa saja tadi bulan suci? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang paling suci apa? Muharram, bulan sekarang ini. Dimulai dari kemarin tanggal 19 itu tanggal 1 Muharram. Nah, mulai sekarang diingat-ingat tanggal-tanggal Islam. Sudah. Nah, besok ini adalah tanggal 10 Muharram. Saya cerita sejarah dulu. Zaman Rasulullah SAW itu belum ada tahun. Tidak ada tahun. Tahun itu belum dihitung dan orang hanya mengaitkan tahun itu dengan satu peristiwa besar. Saya tanya, Rasulullah lahir tahun apa? Tahun gajah. Loh, kok tahun gajah? Itu tahun berapa? Waktu itu belum dihitung tahun. Jadi orang menyebut tahun itu hanya tahun berapa sih? Itu tahun pas terjadi peristiwa ada pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Tahun berapa sih? Itu loh, tahun pas terjadi pemilu terus kemudian Pak Jokowi terpilih. Tahun apa sih? Itu loh, tahun pas terjadi pemilu Pak Jokowi terus turun karena sudah 2 kali. Tahun apa sih? Itu loh, tahun pas pertama kali ada pengajian remaja masjid. Kayak gitu. Jadi tahun itu dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Sampai zaman Rasulullah meninggal, kemudian zaman Khalifah siapa? Berikutnya siapa setelah Rasulullah? Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Tahu nggak? Abu Bakar itu sahabat sekaligus mertua Ayah dari siapa? Ayah dari
Aisyah. Jadi Abu Bakar punya putri namanya Ada yang namanya Aisyah enggak? Ada. Punya putri namanya Aisyah. Nah, Aisyah ini kemudian diperistri oleh Rasul dinikah oleh Rasulullah. Berarti Abu Bakar apa? Mertuanya itu khalifah pertama. Zaman Khalifah Abu Bakar masih belum ada hitungan tahun. Sampai kemudian zaman Khalifah siapa berikutnya? Umar bin Khattab. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, terus kemudian satu saat ketika Umar bin Khattab masuk tahun ketiga atau tahun keempat, ada satu peristiwa di mana ada seorang gubernur itu ngirim surat. Ini telah terjadi peristiwa pada tahun yang lalu. Umar bin Khattab tahun yang lalu tuh tahun yang kapan? Tahun yang kemarin atau yang kemarinnya lagi? Nah, bingung kan? Karena tidak ada hitungan tahun. Akhirnya Abu Bakar, wah bingung ini kalau seperti ini. Kumpulkan sahabat. Ini kita harus hitung tahun. Kalau begini terus kita nanti bingung. Akhirnya ya sudah, kita hitung tahun, bikin hitungan tahun sendiri, tahun Islam. Pertanyaannya mau dihitung dari mana? Mau dihitung dari mana ini? Akhirnya udah kita ikutan aja tahun yang ada yang dipakai oleh kerajaan Romawi. Oh jangan, kita ikut tahun yang dihitung pakai oleh orang-orang Persia. Oh jangan. Akhirnya pakailah tahun sendiri. Pertanyaannya dihitung dari kapan? Ini aja kita hitung sejak Rasulullah lahir. Kalau Masehi, miladi yang Januari Februari itu tahun pertama dihitung sejak kapan? Lahirnya Nabi Isa. Maka istilahnya itu miladi atau Masehi. Al-Masih itu gelarnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Maka kalender yang dihitung sejak kelahiran Nabi Isa disebut Masehi. Paham? Dari gelarnya Isa Al-Masih, ya, atau miladi artinya kelahiran, dihitung sejak kelahiran Nabi Isa. Oh, kalau begitu Islam sama saja, dihitung sejak kelahiran Rasulullah. Nah, ulama sahabat yang lain jangan. Rasulullah lahir itu masih ada kemusyrikan, masih ada orang menyembah berhala, ada orang menyembah matahari. Islam belum muncul di saat itu. Jadi jangan dihitung mulai saat itu. Lalu dihitung mulai kapan? Ini saja. Gimana kalau sejak hijrah? Karena hijrah itu menjadi tonggak di mana Islam kemudian menjadi diperhitungkan. Ya sudah, dihitung sejak hijrah. Kemudian pertanyaannya, lalu bulan pertama itu bulan apa? Di antara 12 bulan ini yang dijadikan bulan pertama bulan apa? Ada yang usul bulan Ramadan saja. Kan di bulan Ramadan kita puasa. Itu kan bulan mulia. Oh jangan bulan Ramadan. Lalu bulan apa? Ada usul yang kemudian diterima, bulan Muharram saja jadikan sebagai bulan pertama. Kenapa? Karena pas bulan Dzulhijjah itu umat Islam pulang dari haji. Orang kalau pulang dari haji diampuni semua dosanya. Kemudian Dzulhijjah juga bulan yang suci. Maka berarti kalau dimulai Muharram, berarti bulan di dalam Islam diakhiri dengan bulan yang suci. Umat Islam pulang dari haji dan diawali dengan bulan yang suci pula. Paham? Ya, di bulan Dzulhijjah ini nanti ada hari yang mulia, namanya hari apa? Ada yang tahu? Apa ya? Ada yang tahu? Di bulan Dzulhijjah ada satu hari yang mulia sekali, yang kalau puasa di satu hari itu diampuni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Hari apa? Ayo. Dapat pulsa yang bisa jawab. Hari apa? Oh? Arafah, benar sekali. Tanggal berapa hari Arafah? Kurang tahu. Ayo. Tanggal berapa Arafah? 9 Dzulhijjah. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Paham nggak? Paham ya?
Jadi Dzulhijjah ini ada satu hari yang mulia namanya hari Arafah. Berarti di akhir tahun ada satu bulan yang mulia yang di dalamnya ada hari mulia. Diawali dengan bulan Muharram di mana ini juga bulan mulia, di dalamnya juga ada hari mulia yaitu hari apa? Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang mulia namanya hari Asyura. Asyura itu hari ke-10. 10 bahasa Arabnya asrun. Hari ke-10 disebut Asyura. Paham? Maka hari Asyura itu kapan? Besok. Nah, siapa yang besok akan puasa? Ya, insya Allah untuk yang bisa puasa usahakan untuk berpuasa, diampuni 1 tahun dosanya hanya dengan puasa 1 hari. Paham? Oh, enak sekali. Itu murah sekali Allah ya. Sudah. Kemudian sejarah yang kemudian dibangun di sini adalah sejarah tentang hijrah. Sebenarnya hijrahnya Rasulullah itu bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul. Jadi Rasulullah hijrah itu di bulan Rabiul Awal, ya. Tapi dihitung mulai Muharram. Mengapa? Karena ini tadi agar tahun Islam ditutup dengan bulan yang suci, dimulai dengan bulan yang suci. Sudah. Kemudian ini kemudian diistilahkan dengan tahun Hijriyah, ya, karena dimulai ketika peristiwa Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah. Ada peristiwa menarik di dalam proses hijrah. Apa peristiwanya? Di mana Rasulullah itu sebelum hijrah itu semua umat Islam sudah disuruh hijrah seluruh. Perhatikan, nanti kalau antum menjadi pemimpin, sampean semua nanti kalau sudah jadi pemimpin, entah pemimpin keluarga, entah pemimpin di desanya, entah pemimpin nanti di perusahaan, perhatikan cara Rasulullah memimpin. Rasulullah itu bertanggung jawab kepada umatnya. Jadi kan waktu itu umat Islam banyak disiksa di Makkah, ya. Itu sama Rasulullah, dah kalian hijrah dulu ke Madinah. Di Madinah ada orang-orang yang mau menerima kalian. Itu semua sahabat disuruh hijrah dulu. Tinggal 3 orang yang belum hijrah, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu masih seusia remaja, belum orang dewasa, masih usia remaja. Di sini nanti kisah ini perlu kita ambil untuk membangkitkan semangat remaja harus ikut dalam proses perbaikan. Di hari hanya Abu Bakar pamitan sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut menyusul hijrah. Kata Rasulullah, jangan tergesa-gesa berangkat, siapa tahu Allah akan memberimu teman untuk kamu berangkat. Langsung Abu Bakar, oh iya, saya berharap nanti perintah dari Allah teman saya adalah jenengan juga, gitu ya. Akhirnya beneran Rasulullah diizinkan untuk berangkat juga. Lah, bersama siapa? Abu Bakar. Rasulullah tahu akan dikepung oleh orang kafir Quraisy. Perhatikan peristiwanya. Orang-orang kafir Quraisy zaman waktu itu orang-orang Quraisy itu punya suku-suku. Jadi punya apa? Suku-suku, klan-klan. Nah, klan-klan ini punya tradisi bahwa mereka itu akan melindungi klannya, melindungi keluarganya, melindungi keluarga besar. Misalkan ada klan A. Klan A ini semua anggota keluarganya akan dilindungi meskipun dia orang yang mungkin melakukan kesalahan. Tapi kok sampai orang lain, orang di luar suku dia berani-berani menghukum ini atau ngapain ke ini, maka nanti permusuhannya sudah bukan antar orang tapi antar suku. Paham ya? Bisa jadi si A kalau salah dihukum oleh sukunya, tapi kalau si A ini disalahi, dicidrai oleh suku lain, langsung suku ini akan nggak terima. Itu yang terjadi zaman waktu itu, ya. Sehingga Rasulullah itu baninya namanya bani apa? Ada yang tahu? Rasulullah bani apa?
Wih, Bani Israil. Apa ya? Rasulullah Bani apa? Bani Hashim, keluarga besar Bani Hashim ya. Jadi Rasulullah itu Bani Hashim, keturunan dari Hashim ya. Rasulullah Bani Hashim, Bani itu artinya anak keturunan. Keturunan dari Hashim. Bani Hashim ini termasuk klan besar di Makkah. Nah, di suku Quraisy itu ada bani-bani macam-macam. Lah Rasulullah meskipun Bani Hashim sendiri juga banyak yang tidak suka, tapi tetap dilindungi Rasulullah. Ya. Nah, akhirnya suku lain ini musyawarah. Dah, ini kita kalau melukai Muhammad, nanti Bani Hashim akan ngajak perang kita. Gimana caranya biar kita bisa melukai, membunuh Muhammad? Udah, datanglah iblis. Iblis menjelma jadi manusia, datanglah. Gini aja sederhana, kalian kumpulkan semua suku, cari perwakilan dari masing-masing suku, suruh gerebek Muhammad, maka nanti berarti Muhammad dibunuh oleh perwakilan semua suku. Kalau Bani Hashim mau ngajak geger, berarti ngajak geger semua suku, dia nggak akan berani. Wah, usulan dari siapa? Iblis, caspleng. Wah, akhirnya benar. Oh ya sudah, kita ikuti saja. Langsung dikumpulkan semua remaja-remaja, bukan remaja masjid, tapi remaja dari suku-suku ini dikumpulkan semua, ngeroyok rumahnya Nabi Muhammad, ya, ngeroyok rumahnya Nabi Muhammad. Terus kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu, ya, dapat wahyu manggil Ali bin Abi. Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib itu berarti hubungannya apa? Hubungannya apa? Sahabat, hubungannya apa? Saudara apa? Jadi apa? Muhammad itu putra dari siapa? Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, ya. Ali itu bapaknya siapa? Abi Thalib. Kan Ali bin Abi Thalib, berarti Ali anak dari Abi Thalib dan Abdullah ini satu ayah. Ayahnya namanya Abdul Muthalib. Berarti hubungannya apa? Sepupu. Kalau Rasulullah dan Abi Thalib paman. Tapi kalau sama Ali sepupu. Paham? Misanan bahasa Jawanya. Ali dipanggil, tapi lebih tua Rasulullah usianya. Ali dipanggil sesuai dengan wahyu Allah. Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Bayangkan, tempat di mana Rasulullah akan dibunuh, seorang Ali disuruh tidur di situ. Berani sampean? Misalkan saya mau dibunuh orang, ini saya mau dibunuh orang, kamu tidur di tempat tidur saya ya, berani? Kan berarti kita akan menjadi sasaran kan? Oh, itu Ali itu dengan tenangnya ya sudah tidur di situ. Rasulullah kemudian keluar dan diberi wahyu oleh Allah, mengucapkan yang di surat Yasin itu gimana itu, fa'ushainahum fahum la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Itu Rasulullah bawa pasir kemudian disawurkan ke orang-orang yang ada di sekitar. Itu mereka nggak bisa melihat Rasulullah sedang berjalan meninggalkan rumah. Semua orang itu pada nggak ngelihat, ya, ada nggak ngelihat. Terus kemudian Rasulullah hijrahlah bersama Abu Bakar. Pagi-pagi hari, mana Muhammad nggak ada keluar? Iya, belum ada keluar sampai sekarang. Begitu digerebek, ternyata bukan Muhammad tapi Ali. Disitulah selamat Rasulullah, diselamatkan oleh seorang remaja yang luar biasa, termasuk sepupunya sendiri, namanya Ali bin Abi Thalib. Padahal ini berarti manusia terakhir yang ditinggal di Makkah, semuanya tinggal orang-orang kafir. Oh, keberanian yang luar biasa. Ini peristiwa hijrah yang harus kita ambil. Maka kalian sebagai remaja masjid harus mengambil peran sebagai remaja. Jangan remaja itu tiktokan aja. Kalau tiktokan nggak apa-apa, tapi tiktokannya jangan yang joget-joget aja. Tiktokannya yang ada dakwahnya itu loh, ya. Tiktokannya yang ada kebaikannya yang dibagikan.
Ya, kalau mau Instagraman nggak apa-apa, tapi Instagramannya yang positif, yang membagikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Boleh Facebookan, tapi Facebookannya yang positif. Nah, ini kita bisa nggak mengambil peran sebagai seorang remaja. Kemudian yang kedua, ada peristiwa besar di hari Asyura besok itu. Peristiwa besarnya apa? Yaitu diselamatkannya. Ya, peristiwanya sebenarnya banyak, tapi yang paling peristiwa misalkan Nabi Adam diterima taubatnya itu tanggal berapa? Tanggal 10 besok itu. Ya, Nabi Adam diterima taubatnya itu di hari Asyura. Nabi Ayub, pernah dengar ceritanya Nabi Ayub? Apa Nabi Ayub diuji dengan apa? Sakit yang lama. Sembuhnya itu pas di hari Asyura. Pernah dengar cerita Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, diuji dengan apa? Sampai buta. Ya, itu sembuhnya di hari Asyura. Ya, pernah dengar ceritanya Nabi Musa melawan siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat, itu di hari Asyura. Pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, itu di hari Asyura. Sehingga di hari Asyura itu sangat bersejarah, terjadi peristiwa-peristiwa besar di hari Asyura. Oleh karena itu, pas hari itu Nabi Musa terus kemudian berpuasa untuk bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan melawan Fir'aun. Nah, maka kita umat Islam mengikuti rasa syukur itu, dan besok ini semua orang yang taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besok kita akan berpuasa bersama-sama di hari Asyura. Maka hari Asyura termasuk bulan Muharram, itu bulan yang mulia, bukan bulan sial. Biasanya orang Jawa mengatakan suro-suro bulan sial. Suro-suro itu bulan petaka, itu keliru. Harusnya Muharram, harusnya Asyura, atau yang oleh orang Jawa disebut Syuro, itu justru bulan mulia, bulan yang bersejarah, kemenangan bagi umat Islam. Karena di sini diawali dengan hijrah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Laki-laki, putra, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Itu adalah terkait dengan peristiwa di bulan Muharram dan juga Asyura. Nah, sekarang apa berarti yang harus kita lakukan di bulan Muharram, bulan mulia ini? Ingat, ini adalah bulan pertama. Ketika tahunnya nambah, artinya apa? Kalau tahunnya nambah, artinya umur kita berkurang. Ya, sampean semakin tua, saya apalagi, ya. Nah, salah satu hal yang nggak bisa kita ulang itu apa? Waktu, umur. Hati-hati. Makanya sampai di satu saat Allah bersumpah wal asri, demi hati-hati. Waktu itu nggak bisa berulang. Ya. Upayakan, usahakan semaksimal mungkin tidak membuat keputusan-keputusan yang salah di masa-masa remaja. Mengapa? Karena jalan kita itu bukan jalan yang bisa muter balik. Jalan kita itu jalan yang terus, tidak ada untuk muter balik. Seperti jalan tol. Pernah ikut naik jalan tol nggak? Pernah naik mobil di jalan tol? Kalau sudah sampai salah arah gimana? Boleh balik lah. Hah? Bisa putar balik nggak? Boleh. Kita harus keluar tol dulu, masuk tol lagi yang berikutnya, bayarnya double, jauh sekali. Ya enggak? Ya, kalau yang pernah lewat tol. Maka kehidupan kita juga sama. Kalau sampai kita melakukan kesalahan,
keputusan yang salah, untuk mengulangi, untuk kita kembali kepada kebaikan itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Orang biasanya kalau sudah terlanjur salah mau kembali baik malu, ya enggak? Nah, orang kalau sudah enggak pernah ke masjid mau ke masjid malu. Orang kalau sudah terlanjur enggak sholat mau sholat malu. Lah, ini bahaya sekali. Setan nanti akan mudah menggoda kita, dan untuk kembali ke jalan yang benar itu perlu perjuangan yang berat. Makanya yang pertama kita lakukan, syukuri kita semua sudah menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Sampean ini bukan orang-orang biasa. Coba perhatikan, sekarang ada berapa remaja di sekitar sini, di sekitar Gombong dan sekitarnya? Ya, ada berapa banyak remaja? Banyak nggak? Banyak. Di antara yang banyak itu yang muslim berapa persen? Taruhlah misalkan 70% muslim, ya, misalkan. Di antara yang 70% ini, di antara muslim itu yang sholat berapa? Banyak nggak muslim tapi tidak sholat? Di antara yang sholat, yang mau datang ke masjid ngaji berapa? Oh, sedikit banget. Ya. Artinya apa? Sampean harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kita ini dijadikan orang yang baik di antara sekian banyak orang. Karena kebaikan yang paling utama itu kebaikan berupa apa? Hidayah. Kalau subuh bangun tidak? Kalau subuh bangun tidak? Bangun. Bangun sholat apa bangun kencing? Apa bangun tidur lagi? Bangun sholat enggak? Nah, maka ingat. Coba, ini sudah SMP? Sudah ya, SMP. Berarti sudah balik semua ya? Sudah. Pertanyaannya, sejak balik itu kita sudah dihitung atau belum? Ingat, rufi al-qalamu an salasin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang, salah satunya anak kecil. Artinya kalau orang sudah masuk balik usia dewasa, itu dia sudah mulai diaudit nanti. Sudah ada pengawasan, sudah dihitung, dia berdosa ya dihitung dosa, dia melakukan kesalahan dihitung salah, dia melakukan kebaikan dihitung baik, disiapi kebaikan oleh Allah. Maka pertanyaannya, sejak kita balik ada banyak dosa yang kita lakukan enggak? Yang laki-laki melihat banyak enggak? Banyak. Ya, kalau merasa enggak berdosa sombong itu. Oh, coba saya, misalkan kita sholat, kita sudah sholat belum? Sudah. Pertanyaannya, pas sholat ingat Allah apa ingat yang lain? Loh, kita sholat ingat yang lain itu kesalahan nggak? Salah kan? Ya. Coba, kita sudah ngaji Quran belum? Sudah. Pas ngaji Quran paham maknanya nggak? Ya, itu kesalahan nggak? Wong itu kan kitab pesan dari Allah untuk kehidupan kita. Tapi kita kok nggak paham maknanya? Kesalahan nggak? Nah, artinya tapi perhatikan, Allah sangat maha mengampuni. Nah ini untungnya kita, ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau dihitung kesalahan kita banyak sekali. Coba saya tanya, pada punya orang tua enggak? Punya. Banyak nurutnya atau banyak ngeyelnya? Ngeyel. Banyak nurutnya atau banyak ngeyelnya? Yang suka ngegame, kalau lagi ngegame dipanggil orang tuanya datang apa ngelanjutin gamenya? Lanjut game. Ngelanjutkan game nggak datang kepada orang tua, salah apa enggak? Salah. Yang lagi Instagraman dipanggil orang tuanya ngelanjutin Instagram, nanti dulu apa berangkat? Berangkat datang ke orang tuanya. Iya. Alhamdulillah. Sambil main game. Ya, artinya apa? Saya hanya ingin kita untuk sadar betapa kesalahan kita sangat
banyak. Maka ingat, besok ini tanggal 10 gunakan untuk kita bersama-sama taubat. Taubat itu dengan cara melakukan 3 hal. Apa saja? Yang pertama, menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Maka nanti malam usahakan, atau besok pagi, atau nanti mau tidur, ya Allah, begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Ya, sadari dulu. Paling penting orang kalau salah itu apa? Sadar kalau dia salah. Pernah nggak ada teman yang menyinggung hati sampean tapi merasa tidak berdosa? Gimana rasanya melihat orang seperti itu? Gregetno nggak? Lah, bayangkan Allah melihat kita, terus kita nggak merasa berdosa, itu Allah gimana? Ya, maka yang paling penting, yang agar paling mudah diterima taubatnya, caranya apa? Merasa salah dulu. Maka doa yang diajarkan oleh Al-Quran apa? Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, saya sudah menzolimi diri saya sendiri. Saya sudah berlaku dosa. Ya Allah, saya sering dipanggil orang tua nggak datang. Ya Allah, saya sering bentak kepada orang tua. Ya Allah, saya sering nakal sama saudara saya. Ya Allah, saya sering nakal sama teman-teman saya. Ini kesalahan. Ya Allah, saya sering ibadah tidak khusyuk. Ya Allah, saya sering sholatnya bolong-bolong. Sudah 5 waktu belum? Lah, ini kesalahan-kesalahan kita, harus kita sadari dulu. Setelah sadar, terus kemudian memohon setelah memohon ampun, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Insya Allah tanggal 10 Muharram Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa benar-benar bertobat di momentum 10 Muharram ini, kemudian di tahun ini, ya, tahun 1445 ini kita semua dapat mengisi lembaran waktu kita menjadi lebih baik. Semoga sampean semua menjadi remaja-remaja masjid yang penuh dengan semangat, yang dapat terus mengaji, terus melakukan kebaikan berikutnya. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka jadikan diri sampean sebagai remaja masjid untuk menjadi syiar masjid, menjadi syiar agama, menjadi syiar Islam. Ajak teman-temannya ke masjid, khususnya yang belum sholat diajak sholat, yang belum bisa baca Quran diajak baca Quran, ya. Nah, pertemuan kemarin sudah saya bahas tentang pentingnya Al-Quran. Nanti di lain waktu kita akan bahas tentang pentingnya sholat, ya, di dalam hidup kita. Baik, terima kasih. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.